Kayaknya mobil ini cocok banget buat kalian yang suka road trip. Selain sudah dilengkapi dengan sofa mode yang super nyaman buat istirahat, sudah dilengkapi dengan panoramik sunroof super besar. Jadi kalian bisa lihat bintang ataupun langit ya. Terus kalau butuh udara segar, cukup ngomong gini aja. Hello baby, I'm here. open the sunroof. Okay, open the sunroof for Pengen you. tahu nggak ini mobil apa? Tonton terus ya. Di samping saya ini ada mobil listrik baru yang kemarin tuh saya sempat hadir di acara peresmian, pengumuman untuk harganya. Dijual sekitar 400 jutaan dengan range sekitar 400 km. Ada dua tipe yang bakal masuk di Indonesia ini. Penasaran nggak sih fitur-fiturnya apa aja? Dan ngomong-ngomong, ini memakai baterai Magazine 2.0 yang diklaim aman sedunia. Bahkan kemarin saya sudah sempat lihat videonya, ditembak dan segala macam tuh nggak sampai menimbulkan kebakaran. Dia cuma hanya keluar asap aja. Sebelum kita review, penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Taal, sales konsultan dari Indomobil GAC Ayon cabang Karawaci yang nantinya akan bertempat di store Supermall Karawaci. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan barunya, pernah nggak sih kepikiran untuk membeli mobil listrik? Karena tidak mikirin ganjil genap, tidak pusing soal bensin karena bisa ngecas di rumah. Pajaknya bisa lebih murah dibanding motor dan juga pastinya kita lebih ramah lingkungan. Di belakang Taal sekarang ada mobil Ayon Y Plus, top brand EV nomor 3 di dunia. Selain desainnya futuristik, GAC Ayon Y Plus ini sudah memiliki panoramic sunroof yang super besar, fast charging, dan Jakarta ke Semarang itu tidak perlu ngecas. Setiap pembelian mobil listrik GAC Ayon Y Plus sudah pasti mendapatkan kaca film Solar Guard full, free wall charging 7 kW berikut pemasangannya. Dan untuk garansinya sendiri itu sudah free service dan part 5 tahun 60.000 km. Dan garansi baterai motor listrik itu 8 tahun atau 200.000 km. Selain ada promo bunga 0%, ibu bapak bisa mendapatkan mobil Ayon Y Plus ini dengan DP hanya 70 jutaan atau angsuran 5 jutaan. Kita juga menerima tukar tambah merek apapun dengan harga bersaing dan terbaik. Penasaran kan? Kami juga menyediakan unit test drive mobil GAC Ayon Y Plus. Bagi ibu bapak yang ingin test drive mobil Ayon Y Plus ini, kami dapat ke kantor atau ke rumah ibu dengan menghubungi Taal di 0812 1344 5263. Baik yang untuk tanya-tanya soal produk, soal promo, dan lain-lain, bisa hubungi Taal. Terima kasih. Kuncinya seperti ini ya, elegan, cantik. Nih logo Ayon. Tombol lock, unlock ini untuk starter mesin, ini untuk buka tutup itu charge, di sini untuk buka bagasi belakang. Nah, Ayon Y Plus ini nanti bakalan ada dua tipe, eksklusif dan premium. Yang eksklusif itu baterainya sekitar 50,6 kWh, harganya sekitar 415 juta, range-nya sekitar 410 km. Sedangkan yang tipe premium baterainya sekitar 63 kWh, range-nya panjangan sedikit ya, 490. Lumayan banyak sih, 490 km loh. Harganya sekitar 475 juta. Tinggal teman-teman nanti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan infonya kalau saya lihat-lihat di brosur tuh sama persis sih, hanya beda di baterai aja. Dan infonya juga, sementara ini nanti kalau kalian yang pesan baru dapat delivery sekitar Juli Agustus, berarti setelah Gias kan. Dan itu masih CBO sementara. Dan sedangkan nanti bakal diproduksi CKD, dipastikan harga yang kalian beli sekarang tuh sudah harga CKD. Nah, kalau CKD itu informasinya adalah sekitar akhir tahun. Dan tadi sudah ngobrol sama Mas Taal juga, jadi infonya adalah baterai yang dipakai ini adalah tipe magazine yang dipastikan aman sedunia karena sudah dites tembak dan segala macam, itu tidak sampai terbakar tapi hanya berasap aja. Lampunya nih ya, cantik, futuristik. Sudah dilengkapi dengan lampu LED auto high beam, sudah semua, namanya Angel Wing guys. Jadi pada saat di unlock dia tuh langsung nyala. Ini lampu sennya. Di sini sudah ada kamera 360, ini logo G. Di bagian bawah sini perpaduan bumpernya itu warna dope sama warna grey, ini warna hitam. Jadi kayak kisi-kisi buat kayak pendinginan kayak gitu ya guys. Di sini ya tentunya nggak ada lubang-lubang lagi ya. Udah kayak gini. Jadi udah ala-ala mobil futuristik banget sih. Gimana teman-teman buat kalian? Oke nggak sih desainnya?
Nah, ini bagian depan pada saat dibuka, ini ada motor-motor listriknya, ini buat ngisi air cairan wiper, itu ada modul ABS. Dan saya baca-baca ya, GAC ini tuh salah satu top brand ya, 3 besar dunia loh di tahun 2023. Dan sekarang baterai yang dipakai itu Magazine 2.0 yang diklaim itu aman karena sudah melalui lolos lah ya, lolos uji tembakan sama tusukan itu tidak sampai terbakar, hanya keluar asap aja. Dan pada saat kemarin di Hotel Fairmont juga saya sudah lihat videonya sih seperti itu. Nih, layout tampilan kap mesin dalamnya tuh seperti ini nih guys. Kalau kita beralih ke samping sini ya, berarti ini memang mobil ini SUV beneran. Kenapa? Dari kayak misalnya desain dari set cladding ini tuh nyambung nih. Kalau di sini warna Dope, di sini tuh warnanya agak kayak silver gini, silver grey gitu. Di sini ada aksen hitam, di sini tempat chargernya juga. Dan ini sudah universal dengan beberapa brand lain ya, dan sudah support fast charging juga nih guys tuh. Jadi kalian nanti kalau pembelian kan sudah dapat wall charging buat di rumah. Nah, ini bisa support fast charging juga. Jadi nggak kayak merek sebelah. Jadi kayak misalkan ini nggak perlu pakai adapter lagi sih gitu loh. Dan velg yang dipakai, profil ban yang dipakai 215/50 ring 18 ya. Cakram depan belakang, remnya ABS, ABS mah sudah ada semua. Ini velgnya sih cakep ya, warnanya tuh kayak grey-grey gitu loh ya kan. Dan di bagian samping sini itu ada set skirt bahan Dope, dan set body moldingnya tuh warnanya tuh kayak agak satin chrome gitu. Dan kalau teman-teman ngeh, perhatiin di sini tuh ada kamera 360 nih ya. Ada lampu sen di spion sini. Dan yang menarik, kalau misalkan kalian tuh pengen tahu mobil ini dikunci atau belum, cukup lihat handle-nya aja. Kalau dari jauh, wah ini udah mendelep gitu ya. Udah rata kayak ini, berarti mobil ini sudah terkunci. Karena kalau posisi terbuka, dia akan bentuknya seperti ini nih teman-teman ya. Di sini ada roof rail nih guys. Ini beneran, bukan aksesoris. Jadi beneran bisa dipakai. Tentunya rem belakang juga sudah cakram juga ya. Dan yang menarik di sebelah sini, wah jadi makin manis ya, karena di sini dibikin hitam-hitam semua. Jadi seolah-olah tuh floating ini. Jadi roof railnya floating karena ini jadinya tutun kan. Jadi cakep sih. Jadi dari samping sini, depan samping belakang mobil ini tuh terlihat sangat futuristik banget. Kalian lihat deh lampunya ya. Jadi sangat futuristik banget. Jadi lampunya tuh nyambung tuh dari kanan ke kiri. Di sini ada emblem Ion Y, di situ ada emblem GAC, ada kamera 360 juga. Ini logo G, ada aksen warna biru. Nah, ini lagi nyala nih. Spoilernya juga cakep, warna hitam ya kan, warna hitam terus tapi kayak nyambung sebelah sini nih jadi hitam. Cakep banget sih. Terus di bagian bawah sini ada parkir sensor, dan di bagian sebelah sini nih bumper bawahnya tuh bahan Dope kayak gini nih guys. Posisinya kekunci. Kita buka bagasi dari sini. Dari sini bisa, dari sini juga bisa. Sudah dengan electric power back door. Kalian misalkan lagi habis belanja ke pasar, naruh barang di sini gitu ya, bisa naruh di sini atau di sebelah sini nih. Dan ini sudah ada ban serepnya nih guys. Ban serepnya sudah ada. Tuh ya kan. Satu-satunya mobil EV yang ada ban serep ini mungkin nggak ya? Kalau brand lain belum tentu ada, dan mungkin kalian bisa nyimpan barang-barang di sini. Tapi sekaligus saya mau kasih tahu, kalau misalkan kalian istirahat juga di rest area, ya kan? Pintunya kan masih kayak gini ya guys, tuh kebuka karena saya mendekat ya, saya mendekat. Tapi kalau kalian istirahat di belakang sini ya, keempat pintu lain itu nggak bakal kebuka, jadi relatif lebih aman. Seberapa gede bagasinya kita tes nih. Ini koper ini tingginya berapa? Saya udah sering nih koper, sering saya pakai syuting kan. Kalau posisi berdiri kayak gini kan agak susah ya guys, ini agak susah. Paling bisa di bagian ditidurin kayak gini, tidurin masih bisa. Nah ini masih bisa. Kalau posisi tidurin kayak gini, ini udah paling mentok ya, paling mentok karena roda. Ini masih ada sekitar berapa senti kalau dari arah sini, kalau dari arah ujung sini, dari sini aja deh. Ini sekitar masih ada 22 cm. Nah, di sini masih ada sekitar 20 cm. Ini juga masih ada sekitar 22 cm. Nah, cukup lah ya. Tapi kalau misalnya kalian, Mas, apa nggak bisa diberdiriin? Ternyata bisa guys. Jadi ini, tuh. Ini bisa dibikin paling bawah tuh guys. Tuh, saya pakai satu tangan aja. Nah tuh. Jadi kopernya yang tadi bisa dibikin berdiri kayak gini. Ini masih ada sisa banyak banget tuh. Nambahkan volumenya. Tutup bisa nggak mas? Bisa banget. Jadi bisa dibilang mobil ini bisa dipakai buat harian juga, atau bisa buat pakai pulang kampung dan segala macam. Kalau ada yang ngomong, Mas saya butuh 3 baris dan segala macam, jujur ya, kalau mobil gue pribadi pulang kampung itu baris ketiga tuh saya lipat karena apa? Saya butuh banget bagasi. Gimana menurut kalian? Udah cukup oke belum? Mobil ini sangat melayani kita banget. Begitu saya mendekat, spionnya nyambut, ini juga sudah dibukakan, dan kalian perhatiin mundur loh.
Jadi joknya itu mundur. Jadi biar apa? Biar kita masuknya gampang. Kalian perhatiin juga pada saat saya duduk. Nanti saya tutup dulu ya. Pada saat saya tutup, kalian harus lihat sebelah sini nih. Coba Dit mendekat. Oke, saya tutup. Dia maju lagi. Persis Palisade loh, ya kan? Persis Palisade. Pas masuk ke dalam sini, pertama mobil ini tuh terlihat sangat futuristik banget. Jadi kalau kalian beli mobilnya nanti ada dua warna. Namanya itu Enchanted Forest sama Fairly Wonderland. Waduh, namanya kayak nama-nama peri gitu ya. Menarik ya. Di sini semua serba soft touch ya, dari nih dashboard ya kan. Ini masih plastik keras sih, dashboard, terus door trim kiri kanan, terus layarnya super gede di sini, termasuk juga meter clusternya. Untuk setirnya memang masih tilt aja, belum teleskopik. Sayang banget sih gitu loh. Tapi termaafkan mungkin kenapa kayak jok untuk driver sama penumpang depan tuh sudah elektrik semua sih guys. Balik lagi sih, ada orang yang memang suka untuk elektrik. Mungkin kalau orangnya udah kayak sepuh gitu ya, bener-bener tuh ada customerku tuh, Mas kenapa sih joknya belum elektrik dan segala macam. Ini cukup ngebantu sih buat dia, jadi nggak capek gitu kan. Kiri kanan ini 6 way, ini 4 way. Terus tuas persneling tuh letaknya ada di sini ya kan. Safety kok, nggak bakal kesenggol karena kalian harus pasang seatbelt dulu. Nah ini untuk nyalain perlampuan sama wiper letaknya ada di sini. Ini sudah adaptif cruise control dan dengan fitur yang stop and go. Ini sudah kulit tentunya. Di sini untuk melihat meter clusternya di sini semua nih guys ya, dari sini nih. Kalian merubah tampilan juga bisa di sini nih. Dan beberapa untuk pengaturan tuh harus dari sini. Kayak misalnya kalian menyetir itu gak perlu repot masuk ke menu apa, karena tinggal pencet home gini aja. Kalian bisa rubah nih eco, normal, sport sama e-pedal nih, ya kan. Banyak banget ternyata fitur-fitur sini. Termasuk di sini kayak misalkan cocok banget buat di Indonesia ya. Kalian mau pakai ventilasi jok untuk sisi driver, bagian sisi driver aja. Kalau misalkan kalian habis panas-panasan atau habis olahraga, ini cukup lumayan nih. Ventilasi merubah smart atau apa. Tuh, kalian bisa atur tuh, ya kan. Ini ada untuk hold, ini nggak bisa dipakai kecuali kalian pakai seatbelt. Jadi kalau bisa dioperasin beberapa fitur tuh harus pakai seatbelt dulu nih, baru nyala untuk auto holdnya, ya kan. Ini untuk sirkulasi udara dalam luar. Ini mode untuk AC-nya tuh. Bisa dari sini juga nih, kalian bisa lihat tuh, ya kan. Tuh dari sini ada defogger depan juga, ya kan, buat ngilangin embun-embun kayak gitu. Ini sekilas mirip kayak dual zone tapi belum sih guys. Ini belum ternyata. Ini belum ada. Terus ini untuk pengaturan mobilnya ada eco, tampilan sini juga. Panoramic image-nya tuh mau 2D atau 3D. Ya kan? Banyak banget ya. Ini ada lagi outside rear mirror. Outside rear mirror. Tuh kalian bisa atur, agak unik ya. Jadi di sini pengaturannya ini pencet yang left, kalian untuk rubahnya bisa dari sini nih tuh. Ambience light-nya juga kalian bisa atur warnanya sesuai keinginan teman-teman, mau merah dan segala macam. Total ada 30-an warna. Mau dibikin ini tahapannya mau seterang apa segala macam, nih ada brightness-nya. Dan buat kalian yang mungkin suka mageran atau lagi fokus nyetir itu, lagi butuh udara segar gitu ya, bisa ngomong, "Hello baby, What can I do for you? open all window." Open all windows for you. Jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman. "Hello baby, I'm listening. open sunroof." Okay. Open the sunroof for you. Ya, jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman. Ya sementara memang masih pakai bahasa Inggris, cuman nggak tahu nanti apakah yang sudah CKD apakah ada versi bahasa Indonesia apa enggak sih kayak gitu ya. Jadi mas gue kalau punya mobil ini kira-kira fitur apa aja yang kepake menurut gue ya. Ini udah pasti kepake semua, Android Auto, Apple CarPlay, sudah dilengkapi dengan wireless charger juga ya kan. E-pedalnya mungkin kepake banget dan sudah adaptive cruise control juga cukup oke, fitur ADAS cukup lengkap, bahkan untuk spion kiri kanan tuh sudah ada heated. Jadi udah apa ya, kayak menghilangkan embun gitu. Dan kalau ngelihat spion dalam bentuk kayak gini berarti ini sudah auto chromic mirror nih guys nih. Ini sudah auto chromic mirror, perlampuan sudah LED. Bahkan untuk airbagnya tuh banyak banget, total ada 10 ya untuk airbag. Kira-kira apa lagi yang kurang? Dengan wheelbase sekitar 2750 dan bukaan pintunya nih 90 derajat loh, lebar banget ya. Jadi mungkin lagi bawa banyak orang, terus ada orang yang mungkin badannya agak besar atau yang buat naikin kursi roda, ini cukup ngebantu banget nih. Jadi lega banget. Dan kalian perhatiin ya, di sini lantainya tuh rata banget ya. Rata lantai banget. Ini ada ventilasi AC dan di sini ada port USB,
cuman sayangnya cuman memang satu. Di sini ada seat back pocket dan ini bahannya sudah kulit sintetis semua ya. Tentunya karena ini bisa dibilang ya mobil keluarga juga, sudah ada cantolan baby car seat Isofix ya. Dan di bagian tengah di sini ada armrest dan ada tempat cup holder 2. Headrestnya ada 3 nih guys. Headrest ada 3 dan ada airbag juga sampai sini. Total kan ada 10 ya guys. Ini ada hand grip kiri dan kanan dan perlampuan sudah LED semua. Mobil ini saya berasa ya cukup lapang. Wheelbase kan 2750 ya, berasa lapang banget. Ditambah lagi panoramiknya yang super besar, menambah kesan lega banget. Jadi bisa buat mobil keluarga juga, bisa buat harian juga. Dan baris kedua sini kalau misalkan mau butuh bagasi separuh, nah ini bisa dilipat 40-60, bagasi semakin lapang. Dan terlihat sini joknya lumayan cukup tebel sih, buat duduk juga cukup nyaman. Enak sih, sudah auto release ya, jadi benar-benar kita banyak santainya guys. Buka tutup jendela, sunroof aja bisa dari sini ya. Hanya dengan perintah suara. Oke, ini di jalan yang berbatu-batu ya, memang udah sesuai dengan habitatnya dia. Suspensinya ini tuh karakternya tuh dia apa ya, stiff ya. Stiff, jadi nggak betul. empuk tapi nggak keras juga gitu loh guys. Oke, ini baru mode eco kan. Sekarang cobain mode sportnya. Oke. Wow. Tenaganya benar-benar instan Langsung karena mobil instan. listrik. Dia langsung instan guys. Ya. Tenaganya berapa sih mas ini kok ini banget ya? Wah, tenaganya cukup besar di kelasnya. Di 201 horsepower. 201 itu hampir setara sama mobil 2 kali mobil Brio. Betul. Oke. Untuk torsinya sendiri di 225 Nm ya. Dan ini instan banget sih. Sudah didukung sama regenerative brake juga. Jadi tiap kita angkat pedal gas, otomatis dia membantu pengereman sedikit. Bantu pengereman ya? Iya. Oh, berarti kalau misalkan kalau kalian misalnya lagi di jalanan turunan itu lumayan cukup ngebantu banget ya? Betul, menambah Regeneratif ya? regeneratif, betul. Oke, ini pengen denger gak sih suara kabinnya kayak gimana? Kita buka dulu. Tuh masih ada suara-suara peluit mobil. Kita tutup. Enaknya lagi semua windows sudah auto up and down loh. Betul. Kedap ya. Kita sekarang coba di jalan yang agak rusaknya tapi lurus ya. Oke. Ini jalannya agak banyak batu-batuan ya Mas ya. Ya, Jadi silakan. habitatnya sih aduh. Oh. Gimana Mas Teguh? Agak mabuk sedikit atau Enggak. udah cukup oke? Ini goyangnya agak elegan ya guys. Maksudnya gini loh, tuh kalian bisa lihat sendiri deh, bandingin. Ini mirip-mirip kayak kemarin tuh saya sempat compare juga Stargazer X sama si itu sih, sama Rush ya guys. Ini Oh ya. mirip-mirip lah. Jadi nggak apa namanya, nggak keras tapi nggak empuk juga sih. Oke sih, 400 jutaan. Fitur safety juga cukup lengkap. Tapi saya paling suka nih, orang Indonesia paling suka banget sama namanya panoramic sunroof. Nah nih kita coba lagi, agak kenceng ya guys nih. Jalan berbatu kayak gini. Jadi SUV itu kalau kata teman-teman tuh harus siap disiksa. Harus siap disiksa. Nah ini udah kita siksa nih, ini jalan-jalan rusak kayak gini. Makanya saya pribadi ya, kalau misalkan next ada rezeki lagi, saya misalkan mau ganti mobil, saya pasti carinya tuh SUV lagi guys. Karena ya bagaimanapun ya, di Indonesia ini mungkin 10-20 tahun lagi kita masih butuh mobil dengan karakter SUV gitu loh. Jalannya belum banyak yang halus, kecuali kalau jalannya sudah halus banget ya, mungkin baru dah tuh cari-cari sedan. Yuk Mas Teguh, kita coba di jalan raya. Oh iya, tadi udah di jalan yang rusak udah. Sekarang Sudah. kita coba di jalan. Suka ketuker ya mas? Dia lampu sini tuasnya sebelah kiri guys. Betul, sama untuk persnelingnya kita ada sebelah kanan. Jadi kayak mobil Eropa gitu Mas Teguh. Polisi tidur. Oke, kita mulai dari mode Eco dulu. Nih Eco ya, nih Eco. Nyeng. Oke, normal. Tenaganya lebih berasa. Lebih berasa. Karena Apalagi sport ya. mode sport. Lebih ke jampak ya. Ngejambak banget. Oke, ada bapak-bapak remnya. Jadi begitu kita lepas gas ya, itu tuh ada Regeneratif. regeneratif. Jadi Betul. kayak ada e-pedal. Nah kalau e-pedal kita coba lagi e-pedal sekarang ya. Gas,
gasnya kita lepas. Oh, dia lebih itu guys, Lebih ngerem banget. lebih ngerem banget. Nah, sekarang kita mode si sportnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aman posisinya. Polisi tidur, speed bump. Wih, gak kerosok guys. Wah, polisi tidurnya gak berasa. Nih, ada polisi tidur lagi ya. Oke. Premium. Premium ya, premium benar-benar. Ini Kalau bahkan sudah ada animasi kalau ada mobil, tuh box, bus itu ada animasinya di sini nih. Betul, motor, mobil nanti ada animasinya. Oke. Oh iya benar tuh. Kebaca tuh. Ini cruise controlnya tuh 40 km per jam karena di depan ada mobil, di depan ada truk tuh ya. Jadi Ya. ini manteng. Nih kalian lihat kaki saya. Oke. Cuma memang ini kayak ada indikatornya tadi itu dia. Ini kalau salah jalan ya, pindah lajur gini ya. Kalau mau menambah kecepatan hanya tinggal Oke. di ke atas ke bawah aja. Naikin kecepatan 45. Oh, dia kecepatan 5 ya? Iya. Kecepatan 5. 55. Cuma karena di depan ada mobil, dia ini nih tetap diem. Ngikutin, Ya, betul. ngikutin Ngikutin aja. kecepatan mobil di depan. Jadi ini kayak mobil ini cocok buat road trip yang perjalanan luar kota. Jadi kalian tuh biar nggak gampang capek ya. Betul. Kadang-kadang mas, kalau kita sudah, saya nih ya paling sering tuh ya, saya udah jaga jarak sama mobil depan, diisi sama mobil lain, bete banget gitu loh. Nah Pasti kalau itu ini bete banget. kalian nggak perlu. Jadi benar-benar mobil kalian nanti akan menyesuaikan dengan mobil depan. Oke, sekarang misalkan saya geser ke kanan, kalau di depan nggak ada mobil, tuh nggak ada hambatan ya. Ini mobilnya akan nyalip karena di depan nggak ada hambatan, karena kosong, karena mobilnya itu ada di lajur 2 untuk truknya. Nah ini udah 55, tuh ya, nyalip tuh. Nih kalian lihat nanti truknya sebelah kiri nih guys. Karena udah ke setting 60 kecepatannya, jadi Yes. standarnya 60. Tuh. Jadi ada lane keeping assist-nya mas. Ada juga. Ada Ya. dia. Jadi ada lane keeping assist-nya, ngejaga mobil ini kalau misalkan melanggar marka jalan, dia nanti kayak setirnya agak berat gitu mas. Oh iya. Dia sudah ada. Kalian dengerin suaranya ya. Wow. Kedap nggak guys? Ini padahal ada sunroofnya loh. Dan enaknya kalau mobilnya sudah ada panoramic sunroof super besar kayak gini, itu tuh jadinya apa ya? Bikin ruangan jadi Roomy. semakin ini ya, Roomy, ya. lega gitu ya mas ya. Lega banget. Lega banget ya. Coba Mas Teguh, cobain speakernya. Iya sih, mobil yang senyaman apapun, kalau misalkan speaker yang nggak enak sih ada yang kurang gitu ya. Kita cobain sekarang guys. Oke, ternyata menarik di sini. Kalau kalian ngeh ya, suaranya kan cukup oke nih ya, apalagi kabinnya juga cukup kedap. Sayangnya guys, di sini memang kita belum bisa coba untuk Apple CarPlay, Android Auto-nya belum bisa karena memang ini mobilnya tuh baru datang. Saya udah bilang, Mas, saya mau review duluan, Mas. Saya mau review duluan. Tapi nanti kalau kalian sudah terima mobilnya, itu sudah pasti sudah di-upgrade untuk sini, udah bisa sambung Apple CarPlay, Android Auto ya. Ya, Dan sudah bisa. speakernya unik banget, namanya Bong apa Mas? Bacanya Mas? Bon Jovi. Bon Jovi. Ada hubungannya sama Bon Jovi gak sih? Kerabatnya sih. Aja kata ya. Tadi kalian bisa lihat ya, ada natural sound, clear voice, mega bass sama rest. Terus kalian bisa rubah best listening position, kalian mau drive mode atau all passenger mode ya. Udahlah, daripada kalian penasaran, mending kalian langsung test drive, langsung kontak sama Mas Tal aja. Gimana Mas Teguh setelah tes mobil Ion W Plus ini? Gimana ya? Jadi mobilnya memang pertama
sangat futuristik banget ya. Jadi zaman now akhirnya GAC Aion Y Plus itu ikut meramaikan industri otomotif di Indonesia sih. Betul, sekarang. Pada akhirnya masyarakat yang diuntungkan karena kalau misalkan lihat mobil ini pertama kan, wah looksnya ini mobilnya ganteng banget ya. Lampunya namanya apa Mas? Angel Wings. Angel Wing ya. Betul. Angel Wing apa Eagle Wing? Angel Wing Angel, ya? ya. Angel Wings ya. Bidadari. Dan ternyata nggak cuman ini doang. Ternyata di dalam tuh fiturnya banyak banget loh. Nah tadi kita udah cobain suspensinya. Memang ini tuh sekilas mirip kayak MPV ya. Betul, Tapi MPV. dikategorikan ini SUV guys. Mungkin banyak faktor ya. Kayak misalkan dari suspensinya tadi dia tuh nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras. Ciri Dan khas kita- SUV. Iya, Ya. ciri khas SUV. Tapi nggak inilah, nggak sekasar mobilku tuh. Lagi-lagi bawa mobilku ya. Tapi pengalaman gue ya guys, gue sharing loh gitu loh. Ya. Dan ternyata banyak fitur-fitur menarik karena ini mobil listrik, enak banget. Jadi kalau misalnya tuh, kadang kita suka istirahat ya Mas ya. Betul. Suka istirahat di dalam itu nggak berisik. Kalau mobil bensin kan getar, ini nggak. Udah gitu sudah ada sofa mode guys. Sofa mode. Terus kalau misalkan kalian butuh pengen lihat langit atau bintang, bisa Ada dibuka ya Mas. sunroofnya, bisa dibuka. Dan bisa dibukanya kalau kalian lagi mager ya, lagi santai gitu kan. Lewat perintah suara. Perintah suaranya unik lagi. Hello baby. Jadi saran gue kalau memang kalian lagi cari mobil listrik, lagi cari mobil penumpang 2 baris atau modelnya SUV atau MPV, patut dipertimbangkan. Kalian nanti bisa langsung test drive, hubungin sama Mas. Mas Taal. Nanti saya bantu ke rumah atau ke kantor ibu bapak semua. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jadi kesimpulannya mobil ini oke apa enggak? Wah, jadi kepikiran sih. Karena kalau pas saya pulang kampung Mas, kadang-kadang tuh sering kayak mati lampu dan segala macam. Ini bisa jadi V2L juga loh guys. Betul. Dan 490 berarti gue ke Semarang ngecasnya di Semarang dulu. Nggak sampai rumah gue Mas, 500-an. Berarti sampai ke Semarang dulu, ngecas dulu, istirahat, baru pulang ya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Taal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.